Qadha puasa dulu ataukah puasa Syawal dulu? Ada dua hal yang patut dibedakan di sini, puasa Syawal dengan puasa sunnah. Aturannya berbeda. Kalau puasa sunnah, Aisyah radhiyallahu anha sendiri, beliau itu punya kebiasaan untuk qadha puasanya. Beliau itu biasanya mengqadhanya di bulan Sya'ban pada saat ini. Apa alasannya Aisyah kok undur sampai di bulan Sya'ban baru beliau itu mengqadha puasa? Alasannya karena beliau sibuk untuk mengurus hajat-hajat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di bulan-bulan yang lainnya. Sempatnya untuk nyaur puasa, untuk qadha puasa pada bulan ini. Sekarang apakah dalam benak kita anggap Aisyah itu tidak pernah puasa sunnah sama sekali? Tidak mungkin. Tetap beliau juga punya kesempatan untuk melakukan puasa sunnah, dan ketika itu beliau ikuti juga puasa sunnah. Maka bedakan hal ini nanti dengan puasa Syawal. Kalau puasa sunnah mau dilakukan dan qadha puasa diundur belakangan, boleh. Namun kalau untuk puasa Syawal, karena Nabi SAW itu mengatakan man shoma Ramadhana summa atba'ahu sitta min Syawalin kana kasiyamid dahar. Kata Nabi SAW, siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, kemudian dia ikuti dengan puasa 6 hari di bulan Syawal setelah itu, maka dia dianggap seperti puasa setahun penuh. Dalam hadis ini dikatakan 6 hari puasa di bulan Syawal ini dilakukan setelah puasa di bulan Ramadan. Apa yang dikatakan di sini di bulan Ramadan? Apa yang dimaksudkan? Puasanya dilakukan penuh, full, sebulan penuh, dilakukan secara sempurna, tidak ada yang qadha. Sehingga para ulama seperti Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mensyaratkan kalau ingin mendapatkan puasa Syawal, pahala puasa Syawal, puasa setahun penuh, maka syaratnya adalah harus menunaikan qadha puasa terlebih dahulu, baru menunaikan puasa Syawal. Namun kalau untuk puasa sunnah yang lainnya, misalnya dia belum tunaikan qadha puasa, dia memilih puasa Arafah, memilih puasa Muharram di bulan Muharram, atau puasa Asyura. Apakah dibolehkan? Jawabannya boleh. Namun bagusnya orang lebih prioritas menunaikan yang wajib, baru setelah itu menunaikan yang sunnah. Jadi bedakan antara tunaikan puasa sunnah dengan tunaikan puasa Syawal. Ya, kalau puasa Syawal baiknya ketika itu tunaikan qadha puasa sampai selesai, baru tunaikan puasa Syawal. Bagaimana seseorang? Baik. Belum sempat melaksanakan qadha puasa, lalu sudah meninggal terlebih dahulu. Para ulama rinci menjadi beberapa masalah di sini. Bisa jadi dia qadha puasa setelah bulan Ramadan, tadi punya qadha, punya kesempatan untuk tunaikan qadha puasa. Dia punya utang misalnya 3 hari. Setelah Ramadan 3 hari ini dia bisa tunaikan. Setelah Idul Fitri dia bisa tunaikan, bayar qadha puasa tadi, namun dia tunda terus sampai meninggal dunia. Maka orang seperti ini berarti masih punya utang puasa. Baiknya nanti ahli warisnya menunaikan utang puasanya tersebut yang tadi saya contohkan 3 hari. Karena dia punya kesempatan untuk tunaikan qadha puasa. Sedangkan bagi orang yang ketika di bulan Ramadan dia tidak tunaikan puasa karena sakit, kemudian selepas bulan Ramadan setelah 1 Syawal masih sakit juga, sampai 10 Syawal mungkin sempat sehat, tanggal 11 Syawal meninggal dunia, maka kesempatan untuk dia tunaikan qadha tidak ada. Maka para ulama katakan dia seperti orang yang tidak kena kewajiban puasa. Untuk orang yang kedua ini dia tidak menunaikan qadha sama sekali, karena tidak ada kesempatan baginya untuk tunaikan qadha puasa saat itu. Beda dengan orang yang pertama yang masih punya kesempatan namun tidak ditunaikan, maka nanti ahli warisnya hendaklah mempuasakan dirinya dengan utang puasa yang ada tadi.